نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد. Kita mulai kajian kita, kitab Sunan Nabi Daud, Kitabul Adab. Terakhir kita sampai di hadis 48, 42 ini. Catatan saya di 4842 terakhir. Bab ke-23 sekarang ini yang terakhir di sini kan. Ini 19 Agustus ini. Sekarang tanggal 2 September ya. Bab ke-23 hadis 71 nomor 4843 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Babnya bab fi tanzilin nas manazilahum, menempatkan manusia pada tempat mereka. 4843 qala hadatsana Ishaq Ibnu Ibrahim As-Sawwaf qala hadatsana Abdullah ibnu Humran qala akhbarana Aufu mestinya ini ya, bukan Aufi. Aufu bin Abi Jamilah, Auf bin Abi Jamilah. Qala an Ziyad bin Mikhraq, qala an Abi Kinanata, qala an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi ini ya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min ijlalillahi, inna sesungguhnya min dari ijlalillahi, kemuliaan Allah. Ijlal, jalal, mulia. Kemuliaannya Allah itu ikrama dzisyaibatil muslimi. Ikrama memuliakan dzisyaibah, orang yang punya uban, orang tua maksudnya, iswanan. Dzisyaibah yang punya uban, al-muslimi orang Islam. Di muslim yang sudah sepuh gitu ya, sudah beruban. Wa hamilil Quran, dan membawa Al-Quran. Hamil itu bukan pembawa, maksudnya penghafal atau pembaca atau pengajar atau pelajar gitu ya. Kadang-kadang diartikan pengemban. Hamilil Quran, pengemban Al-Quran gitu. Pemikul Quran maksudnya gitu. Ghairil ghali fihi wal jafi anhu, bukan orang yang ghali, berlebih-lebihan. Ghali fihi, berlebih-lebihan fihi padanya, pada Al-Quran itu. Wal jafi anhu, dan bukan juga al jafi, orang yang menjauh anhu dari Al-Quran. Kemudian berikutnya wa ikrama dzil sultanil muqsid, dan memuliakan dzil sultan, orang yang punya kekuasaan, yang memiliki al-sultan kekuasaan, al-muqsiti yang adil, penguasa yang adil gitu ya. Silahkan dibaca. Belum siap. Maksud hadis 1, memuliakan orang Islam yang beruban, sudah tua, itu termasuk mengagungkan kepada Allah. 2, memuliakan pemikul Al-Quran, orang yang menghafal dan memahami isinya, yang tidak berlebihan padanya dan tidak menjauh darinya, itu termasuk mengagungkan Allah. 3, memuliakan penguasa muslim yang adil, itu termasuk mengagungkan kepada Allah.
Pengertian yang dapat diambil darinya, satu, al-Islam dengan pengertian ibadahnya tidak hanya mengajarkan ibadah makhluk kepada Allah, tetapi juga soal akhlak, soal muamalah, atau soal akhlak dan muamalah jika dilakukan dengan ikhlas juga termasuk ibadah kepada Allah. Dua, ketuaan, umur panjang dalam kebaikan, memahami ilmu dan perilaku santun itu merupakan nikmat yang Allah karuniakan kepada para hambanya. Tahrij, Jar dan Ta'dil hadis Dhaif Abu Kinana Al-Qurasi Dhaif. Dalam Kutubus Sittah dikatakan Hasan, Al-Hafidz menghasankannya. Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf juz 5 Al-Musannaf. Musannaf. Ya. Juz 5 halaman 339, kitab 13 Al-Buyuk, bab 245 Al-Imamul Adil, hadis 21.922. Al-Baihaqi Al-Kubra juz 8 halaman 163, kitab 53 Kitali Ahlil Babi, bab 16 An-Nasihati Lillah dan seterusnya. Hadis 16.658. Dalam sanadnya ada Abu Kinanah dari Abu Musa. Ishaq bin Ibrahim bin Muhammad As-Sawwah Al-Bahili. Oh, Bahili ya, pakai hak. Wafat 253 Hijriah. At-Tahdhib juz 1 halaman 216 nomor 407. Syekh Abu Dawud, Al-Bukhari dan lainnya ditetapkan oleh Al-Bazzar dan Ad-Darqutni. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam At-Thiqat. Abdullah bin Umrah bin Abdillah bin Humron. Pakai nun ya, Humron. Bin Abbad Al-Umawi Maulahum Abu Abdurrahman Al-Bashri, wafat 205 atau 206. At-Tahdhib juz 5 halaman 191 sampai 192 nomor 329. Ibnu Ma'in mengatakan dia soleh. Abu Hatim mengatakan dia mustaqimul hati. Ibnu Hibban mengatakan adalah asyikat dan mengatakan biasa salah. Ad-Darqutni dan Ibnu Syahid mentikotkannya. Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Hijri Abu Sahal Al-Basri dikenal dengan nama Al-Aqrabi. Masa hidup ya. Masa hidup, Ini begini harusnya. Kasih tanda hubung gini ya. Silahkan lanjutkan. At-Tahdhib juz 8 halaman 166 sampai 167 nomor 301. Ditikotkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasai, Ibnu Sa'ad. Abu Hatim mengatakan dia sohih. Dia seorang Qadari, Syi'i, bahkan Rafidhi. Muslim mengatakan kejujuran dan amanahnya tidak tertolak. Potong dulu ya, bentar ya. Jadi di sini kan untuk Auf dulu, Auf bin Abi Jamilah Al-Abdi Al-Hijri. Bagian menyebutnya Al-Hajari bukan Al-Hijri. Ini masa hidupnya 59146, disikotkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasai, Ibnu Sa'ad. Abu Hatim mengatakan dia soduk, terus juga mengatakan dia seorang Qadari, Syi'i bahkan Rafidhi. Qadari itu orang Qadariyah. Orang Qadariyah itu mazhab yang menolak takdir. Jadi manusia itu hidup ya sesuai dengan ikhtiarnya gitu loh. Kalau kamu pengen pinter ya belajar, pengen kaya ya kerja. Takdir itu tidak ada di situ, tidak ada itu. Jadi Qadariyah itu yang menolak takdir. Sebaliknya yang berlawanan dengan itu mazhab yang lain namanya Jabariyah. Ini dua-duanya mazhab yang sesat ya, dikatakan sesat oleh Ahlussunnah, walaupun tidak kafir tapi sesat mazhabnya. Jadi kalau Jabariyah sebaliknya, manusia itu sama sekali terikat takdir. Jadi ikhtiar itu nggak ada gitu loh. Pokoknya manut apa keinginan Allah, tidak ada ikhtiar sama sekali. Itu kalau Jabariyah. Kalau Qadariyah sebaliknya.
Terus dikatakan juga Syi'i, bahkan Rafidhi. Ini kan Rafidhah itu kan bagian Syiah yang termasuk yang jauh gitu ya. Artinya dianggap paling menyimpang atau paling sesat gitu. Dianggap seperti itu. Ini untuk rawi Rafidhi saja itu tidak ditolak karena Rafidhahnya gitu loh. Ditolak mungkin, tapi bukan karena Rafidhinya, karena mungkin dia orangnya tidak terpercaya gitu. Nah, ini kan tidak. Kejujuran dan amanahnya tidak tertolak dan kedudukannya hasan. Ini salah satu contoh bukti bahwa tidak bisa kita mengkafirkan itu, karena mosok ada hadis diriwayatkan oleh orang kafir, kan nggak mungkin kan. Sesat ya, tapi kalau kafir nanti dulu kan gitu ya, sama dengan Qadariyah Jabariyah tadi. Lanjut silakan. Ya, Mikrob Al-Muzandi Maulahum Abdul Haris Al-Nashri At-Tadid Juz'ika halaman 383 nomor 17. Syubah memuji tidak mencelaknya. Ibnu Khurash mengatakan dia sopan. Ahmad berdiam darinya, meskipun ada hadisnya yang dia anggap tidak kuat. An-Nasai dan Ibnu Ma'in menunjukkannya. Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam artikel hasan. Abu Kinana Al-Qurashi yang meriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari At-Tahdhib juz 12 halaman 213 nomor 988. Ibnu Qattan ya, mengatakan dia masyhur hal. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadisnya ini tidak sah. Abu Musa Al-Ash'ari ya, jadi hadisnya dhaif karena Abu Kinana Al-Qurashi ini saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat kan semuanya sikot, Hasan, sikot. Yang pertama sikot, tidak ada masalah kan. Cuman ini masalahnya di akhir ini. Abu Kinana Al-Qurashi itu majhul hal. Pernah saya sampaikan ya, majhul hal itu tidak dikenal keadaannya. Kalau majhul ain tidak dikenal siapa orang ini gitu. Identitasnya tidak dikenal. Kalau majhul hal itu tidak dikenal keadaannya. Majhul hal itu apa toh? Orang yang rawi yang punya guru cuma 2, punya murid cuma 2. Kalau majhul ain punya guru cuma 1, murid 1, itu majhul ain gitu. Begitu ya dulunya, itu dhaif. Padahal apa mesti dia sebenarnya apa ya dhaif? Ya tidak. Artinya kalau secara zahir gitu mungkin ya tidak, tapi dalam disiplin ilmu hadis, orang yang gurunya cuma 1, muridnya cuma 1, itu tidak dikenal orangnya. Kalau gurunya cuma 2, muridnya cuma 2, tidak dikenal juga orangnya gitu. Berdasarkan ini, maka sebagian ulama zaman sekarang ini, mereka menyarankan dua gurunya cuma siji gitu loh, akeh gitu. Cari guru, jadi tolak gitu loh, boleh ilmu gitu. Ada seorang punya kemampuan di sini, datangi, saya tak belajar gitu loh, datang belajar. Jadi murid juga gitu, jangan cuma 1 gitu. Kalau murid mungkin lebih dari 1 ya. Dua MI muridnya pinten nggih? Berapa Ustaz? 40, 60, wakeh muridnya, tapi gurunya jangan cuma 1 gitu. Karena dengan banyak guru itu mendapatkan banyak ilmu dari banyak orang gitu loh. Dan dia akan bisa mengumpulkan. Dulu orang seperti itu, berguru pada banyak orang. Ini ada di Musonaf tadi ya, ditanyakan Musonaf Ibnu Abi Syaibah ini kan, tulisan Musonafnya kayak gini nih. Musonaf Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya itu, tapi ini juga sama, beredarnya juga pada Abu Kinanah juga, ini kan ya. Kalau kita lihat di sini, Auf, Ziyad bin Mikhrab, Abu Kinanah juga sama ya. Ini isinya sama dengan yang di Abu Dawud tadi. Juga ada di Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu kitabnya Bukhari, Adabul Mufrad. Tetapi di kitab ini tidak semua hadisnya sahih. Memang Bukhari memuatkan hadis-hadis yang tidak sahih di sini, apakah hasan, apakah dhaif gitu. Isinya tentang Adabul Mufrad, ada berapa ratus hadis itu ya, berapa ratus sampai 1000 hadis itu. Jadi ada kemudian Imam Al-Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani membuat kitab judulnya Sahih Adabul Mufrad. Jadi dari Adabul Mufrad itu diambil yang sahih dijadikan sendiri gitu. Ada juga dhaif Adabul Mufrad, bagian yang dhaif dia sendirikan gitu ya. Jadi sebagian dibuat seperti itu oleh Syekh Al-Albani. Sama dengan Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu kan isinya
indeks hadis nih. Jadi hadis-hadis itu yang diambil matannya itu diurutkan dari menurut abjad gitu, dari awal, dari alif sampai ya itu, urutkan gitu. Itu yang bikin Asyuyuti, Jami'us Shaghir. Terus Al-Albani bikin lagi judulnya Shahihul Jami'is Shaghir. Shahihul Jami' itu ya, Shahihul Jami'. Jadi dia bedanya sama juga pada Abu Kinanah ini kan. Qala Abu Kinanah sama juga, berarti tetap dhaif juga. Walaupun Albani mengatakan hasan. Kemudian ada lagi di Musnad Al-Bazzar, Bahruz Zukhor. Bahruz Zukhor itu Musnad Al-Bazzar. Ini juga sama. Ada Abu Kinanah juga di sini. Kalau ini dinyatakan dhaif ya berarti juga sama. Lalu di Sunanul Kubro, As-Sunanul Kubro Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu termasuk ahli hadis belakangan. Jadi masanya itu sesudah Abu Dawud gitu. Jadi kalau mau kita buat timeline itu ya, masa gitu. Yang awal-awal itu kayak misalnya Ibnu Abi Syaibah tadi, ada Abdur Razak, ya, Musannaf Abdur Razak, ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian ada Musnad Ahmad, itu masuk awal-awal itu. Jadi Musnad Ahmad, kemudian baru zamannya Bukhari dan Muslim. Ini sezaman, Bukhari Muslim. Lalu bawahnya itu ada Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu zaman sesudah itu. Jadi siapa? Tirmidzi itu berguru pada Bukhari gitu. Jadi punya gurunya Bukhari. Kalau Bukhari berguru kepada Ahmad bin Hambal. Kemudian berguru juga kepada Abdur Razak tadi dan macam-macam itu ya. Nah, lalu belakangan lagi ada kayak Baihaqi ini orang-orang belakangan. Belakangan itu artinya sesudah disusunnya kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi gitu loh. Sehingga kita dapati nanti ya, ini sekedar sebagai tambahan keterangan, mesti ada tambahan rawi. Gitu. Kalau mau kita banding-bandingkan, misalnya ya, di sini mesti lebih panjang, syaratnya lebih panjang karena dia melalui guru-gurunya dulu. Kalau kita bandingkan dengan syaratnya Abu Dawud saja yang sekarang kita bahas, misalnya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya ini ya. Kalau kita bandingkan dengan syaratnya Abu Dawud ini, biar kelihatan, ini dikecilkan aja. Ini sanadnya Abu Dawud ya. Ini sanadnya Abu Dawud, terus kita bandingkan dengan sanadnya yang di mana? Oh, tuh banget. Halaman 19, 20. Ini ya, sanadnya di Sunan Kubro Al-Baihaqi. Abu Dawud, guru Abu Dawud itu adalah Ishaq bin Ibrahim. Gitu. Coba kita lihat, di sini Ishaq bin Ibrahim ada di sini. Loh ini kan. Dan Abu Dawud itu juga gurunya Al-Baihaqi. Kita bandingkan sanadnya ya. Ini kan ada Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Asbahani, kemudian Abu Sa'id Al-A'rabi, baru Abu Dawud. Jadi Abu Dawud itu kakek buyut gurunya gitu. Ini bapak gurunya Baihaqi, lalu ini kakek gurunya Abu Sa'id ini, terus buyutnya baru Abu Dawud gitu. Kan gitu kan? Artinya ada beberapa zaman sampai ke Abu Dawud masih beberapa zaman. Artinya di Sunan Baihaqi itu sanadnya mesti lebih panjang. Ini nanti kalau kita bandingkan dengan sanad yang Abu Dawud, maka sanad Abu Dawud jadinya Ali. Yang ini jadinya nazil. Yang pernah belajar PMA pernah diajari bahas mustalah hadis belum ya? Belum ya? Pernah ya. Itu kan ada sanad Ali, sanad nazil kan? Ya sanad Ali itu yang lebih pendek. Jadi dari mukharrij, orang yang mengeluarkan hadis itu, apakah Abu Dawud, apa Tirmidzi, apa Ibnu Majah, sampai kepada Nabi. Itu namanya sanad. Sanadnya kalau dia orangnya cuma sedikit, yang dari sini, yang saya misalnya di Abu Dawud ini, kita hitung ya. 1, Ishaq 1, 2, Abdullah bin Humron 2, terus 3, Auf bin Abi Jamilah 3, Ziyad bin Mikhraq 4, kemudian Abu Kinanah 5, Abu Musa al-Asy'ari 6.
6 kan, baru Nabi gitu. Jadi melalui 6 orang sampai kepada Nabi. Coba kalau kita lihat di Sunan Baihaqi, Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf 1, Abu Sa'id bin Arabi 2, Abu Dawud 3, Ishaq bin Ibrahim 4, Abdullah bin Humron 5, Auf bin Sa'bi Jamilah 6, Ziyad bin Mikhraq 7, Abu Kinanah 8, Abu Musa 9. Kan gitu. Maka ini jatuhnya ini sanad nazil, sanad yang di bawah. Yang ini sanadnya Ali karena dia di atas. Maka nanti semakin tinggi itu. Kalau ini misalnya ya, dia ngambilnya dari Abdul Razak atau dari Ibnu Abi Syaibah gitu. Maka sanadnya mesti lebih tinggi, sanadnya lebih pendek lagi. Misalnya kita bandingkan dengan yang ini. Yang dhisik itu apa misalnya? Musannaf ini ya, Ibnu Abi Syaibah itu. Ini Mu'ad bin Mu'ad, Auf, Ziyad bin Mikhraq, Abu Kinanah ini. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih sama dengan 6, sama dengan Abu Daud kalau ini. Berarti jalurnya beda ya. Kadang-kadang kalau dia ngambil dari Ibnu Abi Syaibah, ada sana Abdullah Utsman bin Abi Syaibah, ada sana Utsman atau Ibnu Abi Syaibah, maka nanti kecekele Abu Dawud sanadnya jadi nazil karena kalah jumlahnya lebih banyak itu, jumlah orangnya lebih banyak. Begitu ya. Jadi ini juga dipakai oleh orang-orang sekarang yang disebut dengan data primer, data sekunder itu, gitu kan? Sanad Ali itu bisa disejajarkan dengan data primer, sanad nazil bisa disejajarkan dengan data sekunder. Data primer itu gimana, Pak? Data yang didapatkan langsung dari sumber data. Nah, gitu kalau metodologi riset kan gitu ya. Misalnya ucapan Ustaz Abdul Salam, saya dengar sendiri dari Ustaz Abdul Salam, itu namanya data primer. Kalau data sekunder, ucapan Ustaz Abdul Salam, saya dengar dari Ustaz Jumanto. Ustaz Jumanto bilang, Ustaz Abdul Salam berkata begini, saya dengar dari Ustaz Jumanto. Ini data sekunder, karena tidak langsung kepada sumber data itu. Sama, ini juga sama. Sampai kepada Nabi ini melalui 4 orang, yang sini melalui 3 orang, yang ini yang lebih tinggi gitu loh, karena dia sanadnya Ali, gitu ya. Anggaplah 3 sama 4 itu semuanya sikot, tapi ini karena cuma 3, dia lebih tinggi. Tapi memang benar-benar 3, bukan karena 3 ini, bukan karena siji ini hilang, bukan loh nggih. Siji ini hilang malah dhaif dia, gitu. Kudune nglewati siji, ning ora disebut. Nah, seperti kemarin saya sampaikan loh. Jadi malah dhaif kalau tidak disebutkan namanya atau tidak diketahui siapa namanya, gitu. Nah, ini hadisnya jadinya dhaif. Isinya Allah itu apa, termasuk dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah itu apa? Kita itu menghormati orang yang lebih tua, gitu. Tentang penghormatan kepada orang yang lebih tua ini ada ayatnya, ada hadisnya kan, nggih. Walaupun ini hadisnya ini dhaif, tapi kita bisa berdasarkan yang lain. Rasul juga mengatakan kan, suruh menghormati yang lebih tua, gitu. Pada orang tua atau yang lain yang lebih tua itu begitu. Kata-kata Lisyaibah ini itu maksudnya orang tua, walaupun belum beruban, betul nggih. Wong tua ning ora awanan kan nggih nggih. Ada cah enom sing kuwanen nggih enten. Si enom ning kuwanen ya ada gitu. Tapi ada orang tua yang tidak beruban ada. Tapi maksudnya ini adalah orang tua gitu. Jadi di Syaibah karena biasanya orang tua itu beruban, maka itu disebut. Nanti yang penting orang tuanya itu. Sudah ya, yang pertama itu. Yang kedua, hamilil Quran. Kita memuliakan pengemban Al-Quran, baik penghafal Quran maupun yang lain. Maka kalau saya boleh menyarankan nggih, di masjid kita ini, nek saya boleh menyarankan, sing imam kudune sing hafal Quran wae, gitu loh ya. Ustaz Abdul Rahman pensiun wae gitu. Nanti ganti sing imam siapa? Ustaz Ilyas kah apa siapa gitu, yang hafal Quran ya. Kenapa? Ini kaitannya dengan hamilul Quran itu. Bukan apa-apa, ini sing gampangane Nabi kan mengatakan, ya ummun nas aqra'ukum li kitabillah. Kan gitu, yang imami orang itu yang paling akro itu 3, paling banyak hafalannya, paling paham Quran, atau paling bagus bacaannya, bagus menurut tajwid tentunya ya, itu begitu. Jadi mana? Jadi mungkin paling paham bisa, kalau Ustaz Abdul Rahman dianggap akro bisa, dari segi paling pahamnya mungkin barangkali gitu ya. Yang lainnya mungkin kepahamannya kurang, tapi lebih banyak hafalannya, itu juga akro juga, nah, gitu. Jadi itu tadi, jadi makanya saya sarankan, ini sekedar usul nih, usul saja itu. Jadi ganteni wae sing luwih akeh apalane gitu. Bandingke
Saya yakin lebih banyak anaknya daripada Ustaz Abdul Rahman gitu. Jadi apalane loh ya. Buat itu sekarang saya berani itu, pasti oke anaknya itu, kan itu. Jadi diserahkan saja pada orang-orang yang bisa, artinya bukan apa-apa, ini mengikuti sunnah maksudnya, hadisnya gitu. Ini juga sama kan, hamilul Quran ghairil ghali fihi wa jafi anhu. Maka yang dimuliakan itu bukan hanya hamilul Quran, tapi yang ghairil ghali, tidak berlebih-lebihan dan tidak menjauh. Maksudnya menjauh gimana? Dia hafal Quran, tapi maaf amalannya itu jauh dari Quran. Kan ada juga kan? Ada. Nah, jangan yang seperti itu gitu loh ya. Al-Quran yang soleh, Al-Quran yang dia praktekkan itu dalam keseharian. Baik, ini waktunya sudah Isa, kamu. Kita akhiri di sini. Tadi saya disemprit, pokoknya Isa aku rampung. Tidak apa-apa. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil